Sampun, Prof. Oke, siap. Oke, jadi kemarin kita terputus ya. Ini saya takut juga ini. Tadi juga urusan internet saya juga ngaco gitu. Jangan-jangan ini nanti terputus gitu. Makanya mudah-mudahan tidak ya. Jadi kemarin kita sudah sampai analisa kuali-kuanti ya. Jadi di dalam kimia analitik itu selalu terdapat analisa yang disebut kualitatif dan kuantitatif gitu. Jadi seperti kualitatif itu seperti kemarin sudah saya sebutkan untuk uji fenol gitu biasanya pakai Fe Cl3. Ini tak aja biar enggak videonya tak tutup aja dulu ya. Biar enggak terlalu berat gitu. Oke. Jadi kemudian untuk unsur katakanlah di dalam sampel itu terdapat Na begitu bisa dipakai untuk uji mutu borat yaitu dengan cara dibakar gitu ya. Kemudian kalau nyala apinya itu kuning itu ada Na. Kalau nyala apinya itu biru itu mungkin ada Mg dan seterusnya. Tuh. Coba ya saya besarkan barangkali. Saya takut kalau saya besarkan itu nanti terus macet gitu. Bisa enggak ini dibesarkan? Oke, ya. Jadi tadi adalah analisa kualitatif, sekarang yang kuantitatif diantaranya adalah menentukan jumlah ya. Jadi berapa besarnya zat yang terkandung, itu jumlahnya berapa. Itu secara kuantitatif. Kemudian sebagai contoh itu juga analisa gravimetri, yaitu setelah dipanaskan itu kehilangan berat. Kemudian analisis volumetri biasa begitu kita sudah sering lakukan di lab, yaitu dengan titrasi, mungkin penetralan, mungkin pengendapan, mungkin kompleksasi dan redox gitu. Tuh. Ya. Kemudian mestinya pada saat analisa begitu tidak terlepas dengan sampel treatment yaitu jadi pemilihan metode gitu, demikian juga treatmentnya seperti apa itu disesuaikan dengan metode yang dipilih. Kemudian ada analisa klasik yaitu dengan cara setelah kita pilih metode begitu, metode katakanlah titrasi begitu ya, kita cek begitu, kemudian kita bisa cek dengan bantuan itu dengan gas kromatografi atau ada HPLC, ada gas kromatografi. Kalau kromatografi mungkin ada UV kalau kita minta bantuan instrumen untuk menetapkan benar enggak metode klasik yang telah kita lakukan itu benar enggak secara instrumen gitu, katakanlah 2 ppm begitu secara klasik ditentukan begitu, makanya kita validasi dengan metode instrumen yaitu katakanlah dengan GC atau yang lain begitu. Oh ternyata betul 2 ppm begitu, berarti metode yang kita pilih itu adalah valid dan benar gitu. Jadi itu. Kemudian analisis instrumen ya, untuk analisis instrumen ini khususnya ini kaitannya dengan instrumen, metode dan kalibrasi instrumen itu mesti kaitannya dengan sensitivitas ya, sensitivitas, kemudian akurasi dekat dengan harga yang sebenarnya. Katakanlah harga sebenarnya 5 begitu, akurasinya
sekitar 5 begitu. Itu namanya akurasi, adalah 4,9, 5,01, 4,98 dan seterusnya. Itu kalau dekat dengan 5 itu disebut sebagai akurasi. Kemudian presisi. Presisi itu juga sangat penting dalam analisa instrumen, itu karena belum tentu dekat itu dengan harga yang sebenarnya. Walaupun kita mengukur berkali-kali begitu, ternyata di situ-situ aja. Nah, tapi itu presis, tapi belum tentu akurat gitu. Karena apa? Karena tidak sama dengan harga yang sebenarnya. Jadi kita ulangi lagi, sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter. Jadi dengan perubahan parameter itu outputnya juga berubah gitu. Katakanlah variabel manipulasinya berubah, maka variabel terikatnya juga akan berubah. Variabel variasi berubah dengan sedikit, maka variabel terikatnya juga berubah dengan sedikit. Jadi itu kaitannya, sensitivitas. Kemudian kalau misalkan variabel manipulasi berubah, ternyata variabel terikatnya tidak berubah, itu berarti tidak sensitif gitu. Jadi katakanlah 2 ppm dibaca 5 oleh instrumen. Kemudian 10 ppm juga dibaca 5. Nah, itu namanya instrumennya tidak sensitif atau metode kita tidak sensitif gitu. Kemudian akurasi. Akurasi itu seperti tadi sudah saya jelaskan, begitu akurasi itu adalah kedekatan dengan nilai yang sesungguhnya. Itu katakanlah nilainya 5 begitu. Tadi kalau kita recovery begitu, biasanya kita recovery begitu, oh ternyata juga 5 begitu. Ternyata juga 4,9. Nah, tidak apa-apa, berbeda sedikit secara statistik itu sudah juga termasuk akurat begitu. Akurasinya baik gitu. Kemudian presisi. Presisi menunjukkan seberapa dekat perbedaan dengan harga pada saat dilakukan pengukuran. Jadi katakanlah pengukurannya ya 5 begitu, katakanlah ya di 5 begitu, tapi ternyata instrumen itu memberikan kebanyakan di angka 3, yaitu persis tapi tidak tepat gitu, tidak akurat gitu. Gitu. Itu bedanya gitu. Nah, ini adalah akurasi pengukuran yang mendekati harga yang sebenarnya. Kita lihat begitu. Sorry, kita anu dulu ya. Oke, ini direcorded. Oke, jadi kita lihat kalau harga yang sebenarnya itu 6, maka yang dinamakan akurat itu adalah pengukuran itu di sekitar 6 gitu. Jadi berdasarkan definisi hasil pengukuran pada gambar adalah akurasi dan presis begitu. Jadi tepat di 6 terus begitu, di sekitar 6 terus begitu. Jadi akurat begitu mendekati harga yang sebenarnya atau sama yang harga sebenarnya itu 6. Kemudian di sekitar 6 itu juga boleh, asalkan antara 1-5% dengan harga yang sebenarnya, itu boleh, itu disebut sebagai akurat. Kalau ternyata pengukurannya itu selalu dekat dengan harga yang sebenarnya, itu disebut akurasi dan presisinya baik. Jadi kita bisa menghitung persen kesalahannya, yaitu harga pengukuran, jadi persen kesalahan begitu, atau persen error begitu, itu harga mutlak ya. Harga mutlak boleh negatif, boleh kurang, boleh lebih begitu. Harga pengukuran begitu ya, pengukuran dikurangi dengan harga sebenarnya
harga sebenarnya. Aduh, itu misalnya jelek sekali. Dalam harga mutlak begitu dibagi dengan harga sebenarnya. Harga sebenarnya. Ya, kali 100%. Nah, kali 100%. Nah, kali 100%. Nah, itu akurasi dan presisi itu akan dikatakan baik apabila itu di sekitar harga yang sebenarnya itu antara 1 sampai 5%. Itu akurasi dan presisinya baik gitu. Kemudian kalau ternyata di luar begitu, katakanlah di luar sini begitu ya. Terjadi pengukuran di luar sini, kemudian terjadi lagi di sini, diukur di sini. Nah, ini namanya presisi. Presisinya baik tapi tidak akurat gitu ya. Apalagi kalau ke sana ada di sekitar harga yang sebenarnya juga ada begitu, jauh di sini juga ada gitu. Nah, ini namanya tidak akurat dan tidak persis gitu. Oke. Kita hapus dulu aja biar bersih gitu. Ya. Aduh, lah ini mulai mati ini. Nggak bisa bergerak. Ini kalau aduh, ini nggak bisa. Sorry, ada bisa ya. Oke. Nah, ini tadi ini persis ini. Ini persis seperti yang telah saya terangkan di depan tadi, ini adalah persis. Lalu kelihatan, sorry, barangkali hilang gambarnya? Kelihatan? Kelihatan, Prof. Oke, siap. Jadi kalau ini adalah persis begitu, pengukurannya adalah persis tapi tidak akurat karena akuratnya di angka 6 gitu ya. Jadi kemungkinan kita juga mengalami hal yang semacam itu, kita ulang-ulang begitu, oh ternyata di sekitar hampir 7 begitu ya. Padahal harga sebenarnya itu adalah 6. Itu pernah saya alami juga, kenapa gitu. Kok tidak sama dengan harga yang sebenarnya. Oh ternyata setelah saya telusur begitu, makanya pH-nya terlalu tinggi begitu ya. Jadi pada pengukurannya itu harus kita lihat juga apa parameternya. Ya, parameter pengukurannya oh ternyata pada pH 5 katakanlah begitu. Oh, ternyata kemudian karena di luar harga yang sebenarnya begitu. Kemudian kita cek, kita telusuri, oh ternyata variabel pH-nya itu di sekitar 7. Oh, makanya nggak masuk ke harga yang sebenarnya atau akurasinya kurang begitu. Karena apa? Terjadi pergeseran pH gitu. Harus kita sebagai peneliti itu harus juga perhatian ya. Jadi pH, pokoknya variabel-variabel itu perlu kita perhatikan. Barangkali seperti yang saya ceritakan ini, saya pernah mengukur sesuatu, begitu harusnya harganya 6, begitu ternyata diukur bolak-balik ternyata ya persis di 7, hampir 7 begitu. Itu namanya di sini adalah persis, tapi tidak akurat. Nah, itu harus kita cari ya. Nah, kalau kita harusnya secara logika itu 6, tapi ternyata diukur dengan instrumen kok 7 begitu, harus kita cari apa penyebabnya. Padahal kita buat 6 gitu ya, 6 dan sudah tepat gitu, tidak ada hal yang salah gitu. Jadi makanya harus kita pintar-pintar begitu atau pandai begitu dalam menganalisa data. Mengapa pengukuran bisa bergeser gitu. Nah, terutama dengan instrumen. Apalagi kalau dengan metode yang klasik gitu ya, metode yang klasik itu setelah titrasi dan seterusnya itu mungkin kalau pH-nya bergeser ya lumayan juga pasti ya persis tapi tidak tepat dengan harga yang sebenarnya. Nah, kemudian pada gambar yang ini yang bawah ini
Jadi pengukuran pertama di sini, 2 di sini ya, sekitar 6 hanya 1 kali. Begitu. Jadi ini adalah akurasi dan presisinya tidak baik atau presisi dan akurasinya, ya tidak baik, begitu aja. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan sampel gitu ya, untuk menentukan sampel kita mesti, buat kurva standar gitu. Jadi intinya kalau alatnya itu sudah standar gitu, katakanlah untuk ngecek standar biasanya katakanlah sebagai contoh yaitu AS ya, itu kalau AS mau mau dipakai untuk pengukuran, itu harus dicek dulu, standar enggak alat ini. Ternyata bagaimana cara standarisasinya, yaitu di AS itu cukup sebagai bawaan daripada alat, yaitu cukup memasukkan atau mengaspirasi larutan kuprisulfat ya, kuprisulfat. Itu kalau kuprisulfat yang konsentrasinya 2 ppm gitu katakanlah begitu ya, 2 ppm bawaannya begitu, itu absorbansinya harus 0,1 gitu, 0,01 gitu. 2 ppm harus 0,01 dicek itu di AS itu ternyata kalau ternyata AS-nya masih standar gitu. Karena apa? Karena dengan mengaspirasi larutan Cu 2 ppm itu absorbansinya 0,01, berarti siap alat tersebut untuk digunakan. Jadi masih standar gitu. Nah, kemudian kalau ternyata kalau ternyata 2 ppm daripada larutan Cu yang sebagai standar itu ternyata tidak dibaca sebagai absorbansi 0,01, nah itu harus kita cek gitu alatnya begitu. Kenapa tidak 0,1? Jadi biasanya untuk standarisasi AAS gitu, AAS ini ya, AS itu untuk Cu2+, yaitu boleh dari CuSO4 atau CuNO3 2 kali, begitu. Yang penting Cu2+ konsentrasinya 2 ppm, begitu, ppm. Kemudian kalau diukur dengan AS itu harus 0,01 ppm. 0,1 absorbansinya. Absorbansinya harus 0,01. Nah, kalau misalkan tidak terjadi absorbansi 0,01, itu apa yang kita cek begitu. Jadi harus kita cek begitu lampunya, lampu AAS-nya. Lampu AAS-nya atau biasanya disebut sebagai hulu cathode lamp. Itu harus kita cek gitu. Energinya benar enggak? Kalau energinya benar begitu mestinya di 25 kilojoule gitu ya. Atau mega elektron volt gitu. Elektron volt gitu. Jadi energinya KeV, kilo elektron volt, itu harus 25 gitu. Itu kalau benar gitu. Oh, ternyata energinya kerendahan gitu. Katakanlah begitu. Itu harus kita naikkan. Bagaimana kita naikkan? Begitu harus ya kalau misalkan dinaik-naikkan ternyata tidak bisa begitu ya. Itu ada namanya adjuster begitu ya. Adjuster begitu. Adjuster dalam instrumen AS itu namanya ada adjuster. Itu kalau kita adjust ternyata tidak mau naik 25 kilovolt gitu. Kilo elektron volt itu makanya harus kita ganti. Berarti sudah tidak akurat untuk membaca gitu. Hulu cathode lamp-nya harus kita ganti. Gitu. Ya, kita ganti dengan yang sesuai dengan minimal 25 kilo elektron volt gitu.
untuk syarat energinya. Nah, kalau tidak sesuai lagi, apalagi ya kalau dalam AS itu, nah kalau tidak sesuai lagi kita cek bahan bakarnya, bahan bakar daripada AS itu bisa astilen, bisa N2, bisa H2 gitu. Ya bisa oksigen juga, kalau oksigen bahaya. Bisa udara, ya, udara. Nah, udara itu di dalamnya ada H2 dan ya macam-macam gitu. Jadi kita cek bahan bakarnya. Bahan bakarnya katakanlah sudah betul astilen. Oke, sudah betul. Kita cek tekanannya. Oh, ternyata tekanannya kurang. Kalau tekanannya kurang juga tidak bisa memberikan 25 kilo elektron volt. Jadi tidak standar juga. Jadi untuk standarisasi suatu alat itu harus kita cek variabel-variabel yang berkaitan. Katakanlah kalau misalkan AS begitu, bahan bakar, kemudian lampunya, energinya cukup enggak dengan 25 kilo elektron volt. Kalau dicek dengan CU, begitu 2 ppm CU, itu absorbansinya harus 0,1. Kemudian apabila ini tidak dipenuhi, maka harus kita cek diantaranya adalah bahan bakar. Bahan bakarnya apa yang benar? Kalau bahan bakarnya adalah stilen, ya katakanlah sudah betul stilen, itu kemudian mestinya ada lagi selain stilen mesti ada udara tekan. Jadi ini perbandingan ya. Jadi perbandingan. Katakanlah bahan bakarnya stilen itu 3 begitu. Di sini udara tekannya 7 katakanlah begitu. Harus sesuai begitu. Supaya apa? Supaya absorbansinya terpenuhi dan energi daripada AS itu juga terpenuhi sehingga alat itu standar begitu. Jadi sebelum pengukuran harus kita perhatikan alat-alatnya itu harus standar sehingga nanti dalam pengukurannya itu kesalahannya tidak ada atau sama dengan nol atau ya boleh ada begitu, boleh ada kesalahan tapi masih diizinkan secara statistik gitu. Nah, itu langkah sebelum kita melakukan pengukuran. Jadi harus kita cek instrumennya dulu. Sebagai contoh ini adalah AS gitu. Kalau misalkan Anda melakukan pengukuran dengan voltametri, harus kita cek kita cek ya biasanya ya kalau voltametri tidak ada ya, tidak ada khusus begitu. Jadi harus kita buat sendiri gitu. Katakanlah 2 ppm gitu, 2 ppm. Oh ternyata sekian ampere gitu, sekian ampere. Jadi kalau misalkan diferensial aja, ini aja ya. Jadi sana arus begitu bukan absorbansi ya. Arus ke sana adalah apa biasanya volt gitu, volt. Jadi katakanlah ya segampang-gampangnya adalah CU paling biasa begitu, CU begitu. Nah, itu ternyata CU itu mestinya kalau benar begitu itu potensialnya mesti sekitar 0,34 gitu, 34 volt itu kalau memberikan puncak itu adalah E0-nya begitu. Biasanya begitu. Kalau ini secara diferensial pulsa voltametri atau DVV. Ada lagi cek dengan cyclic voltametri ya, semau kita yang akan kita lakukan yang mana metodenya. Kalau pakai cyclic voltametri ya kita cek cyclic voltametrinya. Kalau DVV kalau DVV diferensial pulsa voltametri itu hanya satu puncak begini ya, semacam UV begitu ya. Jadi
kalau CV ada 2 puncak, langsung ada puncak oksidasi dan puncak reduksi. Jadi di sini adalah puncak oksidasi, ini adalah puncak reduksi. Nah, jadi kalau diferensial pulsa voltametri itu sudah diperhitungkan puncak oksidasi dan reduksinya digabung begitu, hingga di sini tetap menjadi E0. Tapi kalau secara CV begitu, di sini ada E oksidasi, atau ini ada E reduksi, atau biasanya ini disebut sebagai potensial EPA. Nah, potensial puncak anodik di sini potensial puncak katodik EPK. Jadi kalau keduanya dijumlah begitu, EPK plus EPA itu dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2 itu kalau reaksinya adalah reaksi reversibel, maka akan sama dengan puncak di DPV-nya. Jadi sama dengan E0. Jadi sebagai cek gitu. Jadi sama dengan E0-nya. Gitu. Nah, kemudian setelah alatnya standar, baru kita bergerak ke pengukuran sampel. Jadi pertama mestinya kita buat kurva standarnya dulu ya, dari ini tak hapus dulu aja biar agak bersih begitu. Oke. Duh, nggak mau jalan ini. Nah, susahnya begini kalau sudah agak lama berhenti itu begitu. Laptop saya ya, maaf. Aduh, kita kadang harus ulang dari depan ini. Sorry, bisa. Alhamdulillah. Ya, jadi setelah kita lihat atau kita cek alatnya standar, itu kemudian baru kita membuat kurva standar. Jadi kurva standar yaitu dengan ada 2, yaitu ada kurva standar biasa. Nah, ada kurva standar biasa itu apa kurva standar biasa? Bedanya apa sih dengan kurva standar adisi begitu ya? Jadi ada kurva standar biasa begitu, katakanlah ini kurva standar biasa. Jadi kita cek, kita buat sederetan konsentrasi, kemudian kita amati katakanlah absorbansinya begitu, sini absorbansi 1, 2 begitu, 3 begitu ya, absorbansi 3, dan kita buat kurva begitu antara absorbansi versus konsentrasi, itu garisnya lurus begini. Nah, itu untuk kurva standar biasa. Jadi kalau misalkan ada senyawa begitu, ada senyawa yang tidak diketahui ternyata diukur begitu berada di sini sampelnya begitu, analisa sampelnya, kemudian kita cek gitu, kita tarik nilai absorbansi sampel begitu sampai memotong di kurva standar, kemudian kita turunkan kepada sumbu konsentrasi, maka di sini akan ketemu konsentrasi sampel berapa ppm begitu ya. Itu gampang. Akan tapi kalau kurva ternyata ada sampel begitu, ada sampel dan ternyata setelah diuji secara kualitatif itu ada zatnya, itu ada. Jadi kemudian diukur dengan kurva standar, loh kok enggak ada gitu. Padahal ada secara kualitatif begitu, itu menunjukkan katakanlah adanya zat A gitu, dengan zat A. Kemudian zat A itu setelah dibuat kurva standar, zat A juga, itu ternyata setelah diukur dengan instrumen yang sama begitu, oh ternyata kok enggak ada, padahal secara kualitatif itu ada ya. Itu kita harus perlakukan sampel tersebut dengan standar adisi namanya ya, standar adisi. Nih, standar mana standar adisi. Standar adisi. Nih. Caranya bagaimana? Caranya kita buat ini sampel ya. Kita isi sama katakanlah ini. 2 mililiteran begitu. 2 mililiteran. Kemudian ini kita tambah dengan standar.
Standar. Standar semuanya ditambahi standar. Katakanlah ini menjadi konsentrasinya secara keseluruhan standarnya menjadi C1, ini C2, ini C3, ini C4 dan seterusnya. Nah, kemudian kita ukur masing-masing begitu. Kita ukur absorbansinya katakanlah dengan menggunakan UV, ini memberikan A1, ini A2, ini A3, A4 begitu. Nah, kemudian kita plot ke dalam kurva. Kurvanya mestinya begini. Nah, begitu tidak melalui 0,0 beda dengan yang atas tadi ini melalui 0,0 begitu. Jadi ini kan bagaimana berapa konsentrasi sampel yang kita ukur dengan menggunakan standar adisi itu. Oh, ternyata ini kita bisa perpanjang begitu ke sana begitu, kemudian ini kita tarik aja, tarik begitu sampai memotong sumbu ini, sumbu konsentrasi ya, konsentrasi sini. Konsentrasi. Sana adalah absorbansi katakanlah begitu. Nah, ternyata memotongnya di daerah min, katakanlah di min 5 begitu. Kalau konsentrasinya dalam ppm itu 5 ppm. Oh, berarti standar konsentrasi sampelnya adalah 5 ppm tidak min gitu. Gitu biasa begitu caranya. Jadi bedanya kalau standar biasa itu kurvanya melalui 0,0 tetapi kalau standar adisi itu tidak 0,0. Ya kadang walaupun tidak standar adisi pun, katakanlah standar biasa pun kadang tidak melalui 0,0. Ya secara teori harusnya melalui 0,0. Kenapa tidak melalui 0,0? Padahal alatnya juga sudah kita standarisasi dengan baik begitu. Itu karena apa? Karena pengaruh pelarut. Begitu. Pelarut juga memberikan sumbangan absorbansi begitu. Jadi ya kalau mau begitu, kalau mau supaya apa? Supaya melalui 0,0. Jadi ini pelarutnya apa saja gitu ya. Pelarutnya apa saja. Tidak ada sampel, pokoknya tidak ada sampel ya. Di sini pelarutnya sama begitu dengan ini, kemudian ada sampel. Itu kita cek sama-sama ini di jalannya sinar yang direferensi, ini di jalannya sinar yang jalannya sinar yang yang melalui detektor ya, sama-sama keduanya melalui detektor, tapi keduanya ini nanti akan bertemu, keduanya ini dalam UV itu akan bertemu, kemudian dikurangkan begitu dengan alat secara otomatis dan nanti akan terkurangkan begitu. Gitu. Tapi kalau cuman belangkonya itu adalah air ya biasanya terjadi yang semacam ini. Jadi tidak melalui 0,0. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Bisa dipahami? Halo, masih dengar suara saya? Bisa, Prof. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Terima kasih. Tidak susah, gampang. Nah, itu. Jadi bedanya standar biasa dengan standar adisi. Kalau standar biasa ya langsung masuk pada kurvanya. Tetapi kalau standar adisi kok tidak ada, tidak terbaca, begitu harus pakai standar adisi. Karena apa? Mungkin ada yang tahu kenapa tidak terbaca begitu? Halo? Padahal ada begitu. Ada yang bisa jawab? Mungkin telah diketemukan di PKL-nya barangkali. Oh, masalahnya begini gitu. Oh, ternyata harus kita pakai standar adisi. Nah, kenapa begitu? Kita harus pakai standar adisi atau tidak terbaca oleh alat tersebut. Kenapa sih? Halo? Ada yang bisa jawab? Halo? Masih dengar suara saya? Karena konsentrasinya terlalu kecil, Prof. Nah, ya, makanya terlalu kecil, makanya pakai
standar adisi. Kenapa alatnya tidak bisa membaca? Halo? Karena cahayanya nggak bisa Ya, melewati. tenang saja. Sudah hampir betul, tapi karena konsentrasinya terlalu kecil. Tapi kenapa gitu? Walaupun terlalu kecil kan kadang bisa membaca alatnya. Tapi kenapa di sini tidak Cahayanya terbaca? nggak Gitu? bisa terserap. Halo, ada yang bisa jawab? Di bawah batas deteksi alat tersebut, Bro. Oke, siap, betul. Jadi masih di bawah ya, di bawah alat deteksi alat tersebut, maka untuk mengatasinya kita harus pakai standar DC, bagus. Oke. Nah, jadi ini kurva standar untuk konsentrasi pengukuran besaran yang dapat dibaca oleh instrumen ya. Jadi besaran yang langsung bisa dibaca oleh instrumen. Jadi itu bisa langsung pakai kurva standar. Akan tapi kalau kurva standar adisi untuk konsentrasi pengukuran besaran yang tidak dapat dibaca oleh instrumen atau limit of deteksinya itu terlalu rendah, di bawah ya, di bawah instrumen limit of deteksinya, maka instrumen tidak bisa membaca. Sehingga seakan-akan instrumen membacanya 0, padahal ada gitu ya. Nah, gitu. Itu bisa kita atasi dengan standar ADC. Oke, sekarang next. Coba bisa enggak ini, bisa pindah enggak kan? Kalau terlalu lama begitu. Kalau kita terlalu lama berhenti, nah nggak bisa. Ya, mungkin berkali-kali agak tunggu. Aduh, nggak bisa juga. Oh, tahu bisa. Oke. Nah, ini, sorry. Ini bedanya ya. Kurva standar biasa begitu. Ini yang harusnya melalui 0,0 adalah yang diukur ke atasnya sumbu Y-nya atau variabel terikatnya adalah arus, kemudian variabel manipulasinya adalah konsentrasi, ya boleh dalam ppm, boleh dalam molar, bergantung ya itu. Maka bisa dibaca arusnya kalau kita menggunakan voltametri, atau kalau menggunakan kromatografi ya sama saja, menggunakan UV juga sama saja. Kalau UV yang dibaca ke sana adalah absorbansi, kalau UV absorbansi, kalau kromatografi yang dibaca adalah luas gitu, luas area, luas puncak gitu. Tapi ke sumbu mendatarnya sama, yaitu konsentrasi. Tapi profil grafiknya itu adalah sama. Itu kalau kita buat kurva standar. Nah, kan tetapi kalau dibaca dengan kurva standar itu tidak bisa, maka harus kita atasi dengan standar adisi, yaitu yang di sebelah kanan ini. Sampel dapat langsung dari kurva standar adisi. Nah, jadi sekali aja kalau standar adisi itu. Jadi standar adisi itu hanya sekali dipakai gitu ya. Katakanlah di sini ketemunya adalah 7,2 ppm. Gitu. Tapi kalau dibaca dengan kurva standar biasa, ya tidak ada tanah 0. Tanah limit deteksinya mestinya limit deteksinya di sini 10, ternyata yang dibaca itu 7,2 ya kan di bawah, tidak terbaca. Itu dapat diatasi dengan kurva standar ADC. Tapi kurva standar ADC itu hanya sekali. Jadi khusus untuk satu sampel. Gitu. Satu sampel yang kita ukur katakanlah ketemunya 7,2. Setelah itu tidak bisa dipakai. Dipakai tidak bisa, dipakai 2 kali nggak bisa. Tapi kalau kurva standar biasa yang ini itu bisa berkali-kali. Ini sekali buat itu bisa dipakai untuk sekian lama pengukuran, katakanlah 2 bulan itu bisa kalau slope-nya tidak berubah. Ya, tapi kalau slope-nya berubah, tanah slope-nya menjadi lebih kecil, itu harus kita ulangi lagi, kita cek lagi, kita reslope namanya, supaya slope-nya menjadi kembali lagi, itu baru bisa dipakai untuk pengukuran. Ya, kalau standar adisi tidak ada reslope, ya sudah sekali itu ya sudah
selesai. Tapi kalau kurva standar yang ini itu bisa di reslope. Karena apa? Karena bisa dipakai untuk pengukuran berkali-kali. Gitu. Bahkan ribuan kali gitu. Oke. Nah, kemudian yang penting lagi pada instrumen yaitu sensitivitas ya. Sensitivitas daripada alat gitu. Sensitivitas daripada alat itu ditentukan oleh ya seperti tadi kalau misalkan AS gitu tadi itu harus energinya harus sesuai dengan 25 kilo elektron volt gitu untuk setiap lampu gitu minimal ya. Kemudian kalau dicek dengan CU 2 ppm absorbansinya harus 0,01 gitu. Nah, itu kalau sensitif ya, sensitivitas. Jadi sensitivitas itu ternyata setelah sekian bulan begitu sensitivitasnya menjadi kurang begitu, menjadi seperti B katakanlah atau menjadi seperti C gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kalau grafiknya kurva standar seperti yang ini begitu bisa di reslope. Di reslope artinya dikembalikan ke slope yang ini ya, yang sensitif ini. Jadi harus kita kembalikan supaya alatnya itu standar dan pengukurannya itu adalah valid, itu tidak meragukan. Demikian juga kalau sudah terlalu rendah begini di reslope ya paling sampai sini masih kurang sensitif ya, itu harus kita ganti gitu, kita ganti seperti tadi apa yang diganti itu diantaranya lampunya begitu, cek perbandingan bahan bakar dan seterusnya. Nah, jadi yang penting kalau kita lihat ya ini kalau misalkan alat A memberikan untuk sampel katakanlah PB gitu, sampel PB 2+ itu memberikan seperti yang merah ini. Kemudian alat B itu katakanlah UV itu memberikan seperti kurva yang biru ini. Kemudian alat kromatografi memberikan sampel memberikan pengukuran seperti yang C ini. Berarti apa ini kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya voltametri itu paling sensitif dibanding dengan kromatografi dan UV gitu. Atau sebaliknya tergantung. Jadi kalau UV ini katakanlah dengan volta itu ini dengan kromatografi itu tetap yang C atau sebaliknya. Jadi tergantung daripada metode gitu. Metode yang dipilih itu sesuai itu akan memberikan sensitivitas yang baik. Ya. Oke. Jadi kalau kita buat kurva begitu semacam ini, ada yang sensitif, ada yang kurang sensitif, ada yang tidak sensitif. Jadi jangan memvonis alat ya. Kalau misalkan ternyata alatnya untuk PB ternyata UV tidak sensitif, jangan memvonis alat berarti rusak begitu, tidak bisa begitu. Cuman mau dinaikkan sensitivitasnya juga bisa karena apa? Mungkin PB-nya secara UV itu masih di luar gitu ya, di luar. Jadi sehingga tidak sensitif gitu, di luar UV. Bagaimana bisa di luar UV? Ntar kita ceritakan dulu ini. Jadi kalau lambda maknya itu ya, lambda maknya itu UV katakanlah ini untuk PB EDTA begitu biasanya begitu, PB EDTA. Nah, ini biasanya PB-nya 2 kali EDTA begitu. Itu warnanya agak biru begitu, mungkin di daerah berapa? Di daerah yang agak biru itu daerah mana? 400 ya, atau dibawa ke sana. Kalau ungu di mana? Halo, ada yang tahu? Untuk Ya katakanlah di 600 gitu aja lah. Itu sebagai nanometer begitu.
Itu kalau PB itu dengan DTA itu paling sensitif ya katakanlah ini. Dengan UV begitu paling sensitif. Tapi dengan voltametri ini tidak sensitif gitu. Karena apa? Tidak teramati puncak reduksinya. Atau dengan kromatografi, hampir tidak ada puncak gitu ya. Kecil sekali puncaknya gitu. Nah, akan tapi kadang dengan UV pun begitu sebenarnya dia sensitif begitu, akan tapi apabila tidak mencapai lambda maknya itu katakanlah begini, ini kan kecil. Lambda maknya itu tidak ada begitu, dia sudah memberikan serapan maksimum di lambda yang lain begitu. Harus kita cari sebenarnya apa yang menyebabkan dia bergeser gitu. Ya mungkin seperti tadi, walaupun kompleksnya sama-sama dengan EDTA, itu pH-nya terutama ini ya. pH. Kalau pakai UV. UV gitu. Oke, saya pH kira tidak ada berarti masalah, gampang dia itu semua. agak bergeser. Mati. I see. Sorry ya, laptopnya agak Kuencana. susah ini. Aduh, sudah ya. Ini sudah. Nah, ini kalau kita cek pakai kromatografi begitu, apa yang disebut sensitivitas? Itu bedanya apa sih? Atau selektif gitu. Kalau tadi sensitif ya, sensitif bisa dilihat dari slope-nya. Jadi kalau sensitif bisa dilihat dari slope-nya dengan perubahan konsentrasi yang kecil itu maka slope-nya juga berubah gitu, berubah. Nah, mungkin bisa berubah sama begitu atau bahkan lebih besar, itu namanya sensitif. Tapi kalau konsentrasi berubah ternyata bacaannya sama begitu, tidak sensitif atau kurang sensitif. Nah, ini yang selektif ya, selektif. Kalau misalkan kita bisa lihat, kita bisa bayangkan secara kromatografi. Nah, ini kalau ada campuran AB begitu, maka kalau kita pakai kolom katakanlah RP18 ya. RP18 sorry. Baik. Mana ini tadi? Kolom RP18. Apa itu, Pak? Katakanlah pakai RP18 ya, RP18 itu memberikan tidak A dan B itu memberikan puncak yang demikian. Kan tetapi ya katakanlah kita ganti kolom gitu. Kolom bukan RP18, kolom apa gitu ya. Kemudian kita ganti kolom lagi gitu. Kalau masih belum kurang selektif, maka harus kita ganti kolom lagi. Nah, ini kolom yang selektif. Walaupun seperti tadi katakanlah dengan kolom RP18 itu tidak selektif, kita bisa manipulasi dengan knowledge gitu, dengan pengetahuan kita sehingga senyawa A dan B itu akan waktu retensinya berbeda. Jadi waktu retensinya berbeda. Nah, diubah salah satu. Katakanlah B ditambahi preaksi begitu, atau A yang tambahi preaksi, atau A itu dijadikan derivatnya, maka A itu akan lebih duluan begitu. Nah, begitu sehingga menjadi selektif. Walaupun pada awalnya begitu kita tidak menemukan, kalau dicampur biasa begitu tidak kita manipulasi atau tidak kita ubah pH maupun apanya begitu, maka tidak selektif gitu. Jadi ukuran selektif yaitu alfa ya, biasanya alfa begitu ukuran selektifnya. Jadi ukuran selektifnya adalah alfa. Alfa itu diantara harganya 0 begitu dan lebih kecil 1. Jadi kalau 1 begitu, kalau 1 itu justru tidak selektif ya. Tidak selektif karena sama gitu. Ini sama numpuk gitu, dibagikan sama. TRA dibagi TRB itu sama dengan aduh, baterai habis nih. Bentar ya.
Bentar, mohon maaf. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Halo, ada pertanyaan? Halo, masih dengar suara saya? Enggak ada, Prof. Nggak ada ya, gampang ya, oke. Ya, yang gampang-gampang aja, kita tidak usah susah-susah. Karena ini adalah sesuatu yang kita kerjakan setiap hari. Itu di dalam kimia analitik itu selalu kita jumpai. Itu harus kita lakukan standarisasi baik metode maupun instrumennya. Oke. Halo, mana kok nak mau? Aduh. Susahnya ini kalau sudah. Duh, kita harus stop share ini kok nggak mau jalan. Nggak pakai ini. Nggak mau. Oh, mau. Ya. Ya, jadi sensitivitas sudah, selektivitas sudah, akurasi presisi sudah, kemudian batas deteksi ya, batas deteksi seperti tadi. Kalau misalkan suatu alat itu dengan analisa kualitatif itu menunjukkan adanya senyawa yang kita teliti, ternyata setelah kita baca kok nol, dibaca nol itu artinya konsentrasi sampel yang kita baca itu di bawah limit Deteksi. deteksinya. Nah, LOD. untuk mengatasi agar bisa dibaca begitu, padahal ada itu dengan cara standar adisi. Akan tetapi kalau ternyata untuk mengetahui berapa limit of deteksi daripada alat, itu gampang saja. Caranya adalah kita buat kurva standar, ya, kurva standar biasa begitu antara konsentrasi dan Absorbansi. absorbansi. Katakanlah sebagai konsentrasinya adalah sumbu X dan sebagai variabel terikatnya adalah sumbu Y. Jadi ya itu kalau pasangan X1, Y1, X2, Y2 atau konsentrasi 1 ketemunya adalah absorbansi 1, konsentrasi X2 ketemunya absorbansi 2, itu kalau dibuat kurva kalibrasi seperti yang di sebelah kanan ini ya. Seperti yang di sebelah kanan ini. Nggak ada yang secara matematik ya gampang gitu. Jadi kalau limit of deteksi cuma 3 S YX, nanti ada definisi daripada S YX itu 3 kali S YX dibagi dengan, jadi kalau Y, persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX gitu ya, plus BX, maka limit of deteksinya sama dengan 3 kali S YX gitu. Ini termasuk standar deviasi ya. Standar deviasi daripada variabel terikat Y terhadap X gitu dibagi dengan slope-nya, kemiringannya. Nah, itu ketemu limit of deteksi. Katakanlah berapa kalau SJX-nya katakanlah ini hasil baginya ya.
hasil bagi SYX ini, kalau misalkan ini langsung saya misalkan ini ketemunya 2, berarti limit of deteksinya katakanlah 6 ppm. Gitu. Nah, 6 ppm. Kalau kita ngukur di bawah 6 ppm, ya tidak ada apa-apanya. 4 ppm tidak ada apa-apanya. Gitu. Oke. Itu ya. Tidak susah. Ya. Aduh. Itu kalau sudah berhenti agak lama. Ya, delete aja lah. Ya, delete. Nah, ini. Jadi untuk membuat kurva daripada pasangan data tadi, Y dan X tadi, itu adalah mengikuti persamaan ini. Saya kira sudah tidak asing lagi begitu di statistik begitu. Nah, ini adalah deviasi ya, seperti tadi. Ini adalah deviasinya. Deviasi data daripada perubahan X terhadap variabel terikat Y. Itu akan ketemu SYX. Kemudian A atau apa? A itu adalah intercept ya. Ini A itu adalah intercept. Nah, ini interceptnya. Interceptnya adalah ini sebenarnya. Nah, sorry. Interceptnya adalah ini. Ini adalah A. Kemudian YB itu disebut sebagai intercept tambah dengan 3 kali SYX tadi. Nah, ini B itu adalah kemiringannya, sedangkan R itu adalah korelasi, koefisien korelasi. Ada koefisien korelasi kuadrat biasanya, R kuadrat itu yang baik itu sama dengan 1. Jadi betul-betul terjadi korelasi yang sempurna. Tapi kalau 0,99 itu bagus sekali, gitu mendekati korelasi yang sempurna. Bagaimana slope? Slope itu yang baik itu adalah yang sensitif, gitu. Jadi tidak yang gini. Jadi yang katakanlah yang tangan alfanya begitu lebih besar daripada 45 derajat. Nah, jadi sudut alfanya ya maksud saya 45 derajat itu sudah termasuk memberikan slope yang baik gitu. Saya kira ini enggak, kalau Anda sudah belajar statistik tidak ada masalah. Delete aja. Ayo. Ya. Nah, setiap melakukan analisis dengan metode atau alat yang dibuat sendiri ya, katakanlah saya membuat elektroda gitu. Elektroda itu benar enggak? Bisa dipakai untuk pengukuran enggak? Nah, itu harus kita cek gitu dengan metode lain begitu. Ya. Ya kebanyakan bimbingan saya itu membuat elektroda gitu untuk deteksi apa? Untuk deteksi vitamin B, untuk deteksi fenol, untuk deteksi gula dan seterusnya. Jadi elektroda saya begitu itu untuk deteksi katakanlah deteksi gula gitu. Deteksi gula itu kalau gulanya di sampel tebu adalah gula air tebu adalah gulanya 10 ppm gitu, 10 ppm. Kalau kita ukur dengan dengan elektroda saya. Nah, elektroda saya dikatakan valid apabila gula ini apabila diukur dengan alat yang lain juga menunjukkan 10 ppm. Kalau ternyata di alat lain itu ternyata menjadi 8 ppm kan lebih kecil gitu, atau menjadi 20 ppm kan tidak valid alat saya, karena
berbeda secara signifikan. Gitu. Untuk validasi begitu alat yang kita buat begitu itu paling tidak seperti tadi 1 sampai 5% begitu. Kesalahannya kalau diukur dengan alat lain lebih baik ya sama begitu katakanlah 2 ppm ya 2 ppm tapi tidak terjadi yang demikian. Mesti ada komanya, di sini ada kurangnya begitu. Jadi begitu. Jadi secara statistik yang penting tidak berbeda gitu secara signifikan. Itu disebut sebagai valid atau metodenya disebut sebagai validasi gitu. Jadi kalau kita membuat alat baru begitu yang diperuntukkan untuk sesuatu senyawa itu maka harus wajib kita validasi. Saya belum sampai ke tahap Jadi validasi suatu karena analisis dengan waktunya metode juga atau alat yang dibuat sendiri dikatakan valid apabila memberikan hasil yang sama atau tidak jauh berbeda dengan metode atau alat yang sudah divalidasi. Gitu. Saya kira gini-gini aja, nggak ada yang istimewa di validasi metode dan instrumen itu ya cuman begini-begini aja. Aduh. harusnya aku tuh buat elektroda buat deteksi adanya bisa nggak sih? Aduh. Ya. Jadi oke. Ada uji T ya. Jadi sebagai contoh ini. Jadi uji T digunakan untuk membandingkan dua hasil dari dua alat metode yang berbeda. Seperti tadi, kalau kita menggunakan metode titrasi dibandingkan dengan metode kromatografi, katakanlah begitu, harus kita uji T hasilnya. Kalau ternyata sama, berarti kedua metode itu valid untuk analisa zat tersebut. Gitu. Jadi voltametri, katakanlah membuat elektroda ya, biasanya begitu. Untuk menganalisis fenol. Ternyata diuji dengan HPLC atau UV, ternyata hasilnya sama. Itu berarti dengan metode voltametri, dengan elektroda yang kita buat, yang kita cek hasilnya dengan metode HPLC atau UV, ternyata tidak berbeda. Itu berarti elektroda kita yang kita buat itu adalah valid untuk analisa zat tersebut gitu. Oke. Nah ini. Jadi rumusnya adalah ini untuk membandingkan dua metode begitu. Ya, jadi metode spektrometri dan metode kromatografi katakanlah di X1 dan X2 gitu ya. Maka jadi uji T-nya jadi kalau ini satu aja ya. Satu T aja begini. Kalau uji dua metode atau two-tail test gitu ya. Itu adalah demikian. Jadi bisa datanya jumlah datanya sama, boleh datanya tidak sama, boleh ya. Jadi N1 katakanlah miliknya metode spektrometri, kemudian N2 jumlah data miliknya kromatografi. Jadi N1 berbeda dengan N2. Ya, kalau sama juga lebih baik. Oke. Nah, ini sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh. Jadi uji T katakanlah secara oksidasi begitu dengan cara redox ada 4 sampel itu memberikan hasil yang demikian. Kemudian secara ekstraksi memberikan hasil yang demikian. Jadi boleh satuannya boleh molar ya, sama-sama katakanlah hasilnya bisa molar, bisa ppm, bisa pokoknya satuan konsentrasi, satuan jumlah, satuan kuantitatif gitu. Nah, itu ternyata kalau dihitung berdasarkan ini data ini dibandingkan dengan data ekstraksi dan oksidasi dari kedua X rata-rata begitu kemudian jumlah N begini ternyata secara
kalau dibandingkan dengan tabel begitu, T tabel ini T hitung ya, T hitung begitu itu lebih kecil daripada T tabel. Jadi berarti metode oksidasi dan metode ekstraksi tidak ada perbedaan secara signifikan. Dengan kata lain sama gitu. Jadi boleh kita menggunakan metode ekstraksi boleh, kita menggunakan metode oksidasi boleh untuk mengukur suatu zat yang tidak berbeda begitu, yang sama. Oke, nah ini adalah selektif ya, ion selektif itu di elektrokimia itu ya biasanya Cl itu selektif terhadap apa Br terhadap ya yang dekat-dekat gitu, biasanya begitu. Itu adalah demikian. Jadi namanya ESI, elektroda selektif ion gitu yang kita telah buat gitu. Berapa yang boleh gitu agar tetap selektif itu kan ada hitungannya. Jadi 300 kali begitu terhadap BR gitu. Tidak boleh kalau misalkan BR-nya 100 kali berarti sudah mengaruhi hasil pengukuran. Akan tapi kalau di bawah 300 kali gitu 300 kali BR gitu atau 300 CL-nya gitu kan itu berarti masih diterima pengukurannya. Demikian juga untuk ion yang lain sama. Nah, ini untuk Zn begitu. Zn dengan apa ini? Selektivitasnya dengan ya ini ada Cu gitu ya. Kalau misalkan di dalam larutan itu ada ion Cu2+ dan terukur itu 0,1 kali Zn2+, maka konsentrasi yang sama itu adalah demikian persamaannya secara elektrokimia. Ya, ini sebagai contoh begitu aja berapa konsentrasi Br- yang diizinkan pada elektroda ion selektif, elektroda selektif ion begitu Cl dengan konsentrasi Cl 10⁻³ molar. Bila kesalahan sama dengan 5%. Jadi katakanlah konstantanya tadi kan ada konstantanya. Konstanta selektivitas antara BrCl itu 3 kali 10⁻². Itu tinggal gampang aja kesalahannya itu di antara Br dibanding dengan Cl dikali dengan K-nya ini yaitu kali 100%. Nah, gampang. Jadi ya konsentrasi Br yang diizinkan itu 1,67 kali 10⁻³ molar. Di atas itu tidak bisa ditolerir gitu, atau pengukuran itu bisa menjadi salah gitu. Oke, saya kira demikian. Ada pertanyaan? Tidak ada yang susah saya kira. Halo? Ada pertanyaan? Halo, masih dengar suara saya? Sepertinya belum, Bro. Ya sudah, berarti selesai sudah kuliah kita. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tolong ya kita stop share dulu gitu. Kemudian tolong dibuka on cam semua begitu. Kemudian kita sebagai bukti kita telah kuliah standarisasi metode dan instrumen. Halo? Sudah kelihatan? Tidak ada yang mau ngambil? Atau gini aja biar banyak. Recording stopped. Ya. Silakan bagi masing-masing seperti kemarin masing-masing PC untuk merecord gitu. Halo, siap? Semua mengarah ke instrumen ke kamera begitu biar kelihatan mukanya seperti saya itu loh. Halo? Ojo cendek-cendek. Ojo delep lah biar kelihatan berarti Anda masuk begitu. Dan halo, ini siapa ini? Kok rodok delep ya? Kok enggak ketok? Parah, ayo rodok ndangak saiki.
Ya, siapa lagi yang tolong di dokumentasi setiap setiap PJ begitu. Siap? Ya, ya PJ-nya yang dokumentasi silakan. PJ Oke, masing-masing. Prof. Oke. Untuk slide 1, 2, 3. Oke, next. Halo, sudah selesai belum, Mas? Bagaimana, Prof? Sudah selesai di dokumentasi? Sudah, Prof. Sudah ya. Oke, kalau sudah tolong disimpan ya dokumentasi yang kemarin dan sekarang disimpan sebagai bukti bahwa kita telah kuliah standarisasi metode dan instrumen. Saya kira kalau ada pertanyaan, ada mahasiswa saya yang PKL di saya mohon izin ya, PKL di Semen. Halo, ada enggak? Halo, siapa? Halo, siapa? Halo, siapa? Ya, kita bisa ketemu daring kapan, Mbak? Halo. Diskusi sama pembimbing, Prof. Pembimbing lapangan, Prof. Ya, diakhiri. Tolong ya boleh aja yang sudah diakhiri aja. Yang saya cuma mau bicara dengan mahasiswa saya yang ada di Semen gitu. Cuma 3 orang.